Dan kita orang-orang muslim yang di dunia tidak pernah minum khamr karena kita tahu itu adalah hukumnya haram, dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, para jemaah. Maka di akhirat nanti kita akan minum khamr. Itu rafiq mahkum tadi, para jemaah ya. Dalam hadis Al-Bukhari Muslim Rasulullah bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya," barang siapa yang minum khamr di dunia, kerjaannya minum khamr, kebiasaannya minum khamr gitu, tsumma lam yatub minha, kemudian dia tidak pernah bertobat dari kebiasaan minum khamrnya itu, kurimaha fil akhirah, maka diharamkan bagi dia khamr itu di hari kiamat nanti. Enggak bakalan dia minum khamr, para jemaah. Enggak bisa menikmati khamr yang diminum tidak mabuk, begitu para jemaah. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan pula makan dengan dari piring yang terbuat, dalam piring yang terbuat dari emas dan perak, termasuk sendoknya. Ini alat makan, gelas, cangkir, piring, sendok yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan bagi kita kaum muslimin. Jalan kebaikan menuju surga itu banyak, wasilahnya banyak sekali. Kata Rasul, setiap ucapan takbir adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Jadi tasbih, tahmid, takbir, tahlil adalah sedekah. Kau angkat beban seseorang yang lemah ke atas kendaraannya, itu juga adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga, kata Rasul, adalah sedekah. Bahkan kata Rasul, kau salurkan hasad seksualmu kepada istri-istrimu, itu juga adalah sedekah. Istri-istri. Ya istri-istri. Yang harus kita lakukan untuk urusan-urusan akhirat, betul-betul berusaha semaksimal mungkin, tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita berbuat, tidak boleh kita merasa diri kita itu sudah baik, tidak boleh kita merasa diri kita itu sudah takwa. Dan kaya yang sesungguhnya, Rasul mengatakan, la yufarjina bikasotil mal, yang bukanlah kaya itu orang yang banyak hartanya, walakinna ghina nafas, kata Rasul, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Nanti di akhirat kan surga itu bertingkat-tingkat ya kan. Maka walikulun darajat bima'ani, setiap orang memiliki derajat sesuai dengan apa yang diperbuatnya gitu. Dikatakan para jemaah, kenikmatan surga yang paling bawah itu, ya pernah saya sampaikan di sini, kenikmatan surga yang paling bawah itu setara dan 10 kali lipat dibandingkan dengan kenikmatan yang dicapai oleh para raja mewah di dunia ini. Itu yang paling bawah, dan itu untuk penghuni surga yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Alhamdulillahilladzi muthabbitil qulubi wal aqdam, alladzi kana 'alaihi haqqan nasrul mu'minina ma damatil ayyam. Wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqq bil haqq, al-hadi ila siratal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi yastamuna bi sunnatihi wa yahtaduna bi hudahul qawim. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas izin dan iradahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya. Pada malam ini kita bisa bermuajahah kembali di masjid yang mulia ini dalam salat maghrib berjamaah dan taklim rutin kita. Para ikhwat iman, kajian kita masih tentang surat Al-Mutaffifin, masuk ayat ke-24. Pada bagian yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana keadaan ahli surga, amlain alal arauqi yang dulu. Mereka saat duduk di depan
saling melihat satu dengan yang lainnya, bercengkrama, ngobrol dan sebagainya. Nah, kemudian pada ayat keempatnya Allah juga menjelaskan tentang apa yang kegembiraan yang dialami oleh ahli surga itu memancar kelihatan dalam mimik muka mereka, yaitu ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Pada jemaah, memang demikian bahwa muka itu bisa menggambarkan isi hati manusia. Muka itu mewakili jiwa manusia. Orang yang senang tampak cerah ceria di mukanya. Orang yang sedih juga tampak murung di mukanya. Orang yang kesusahan juga seperti itu. Orang yang ketakutan juga tampak di mukanya. Karena itu muka seringkali disebut untuk mewakili totalitas manusia itu. Demikian para jemaah. Jadi tampak dalam wajah mereka begitu gembira, begitu bahagia, begitu bersukacita, tidak ada kekhawatiran, tidak ada duka cita seperti sering kita mendapatkan ayat dalam Al-Quranul Karim. Bagi ahli surga itu adalah khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dan tidak ada lagi duka cita. Yang ada adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Para jemaah, ayat ini senada dengan ayat 38 dan 39 dalam surat Abasa. Di situ Allah Ta'ala menegaskan wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa dan bergembira. Atau dalam surat Al-Ghasyiyah, ya kan, wujuhu yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Muka-muka pada hari itu memperlihatkan kegembiraan yang luar biasa. Itulah kondisi keadaan orang-orang yang menjadi ahli surga pada hari kiamat nanti. Mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak terhingga, kenikmatan yang tiada taraknya. Seperti misalnya kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, kenikmatan yang mereka rasakan itu minuman misalnya. Mereka diberi minum dari sumber air yang bernama tasnim. Tasnim itu mempunyai minuman yang mempunyai segel kasturi yang berisi air tadi yang bersumber dari tasnim. Hal ini diberikan kepada mereka dan dinikmati oleh mereka sebagai balasan atas usaha maksimal dan kesungguhan mereka ketika di dunia menahan hawa nafsunya, menahan keinginannya dan melawan keinginannya untuk melakukan kemaksiatan, termasuk juga melawan intimidasi, caci maki dan sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap mereka. Dan sebaliknya pada saat itu orang-orang kafir yang di dunia mencaci maki orang muslim, menghina orang muslim, menyudutkan orang muslim, mereka di akhirat menjadi sengsara tiada tara. Itu para jemaah. Demikian. Nah, kita lihat juga di ayat-ayat lain tentang kenikmatan surga di samping yang berupa materi itu para jemaah. Misalnya di Quran dikatakan la tasma'u fiha laghiyah. Jadi di surga itu mereka tidak akan mendengar, berapa kali diulang dalam Al-Quran dalam surat Al-Wasyiyah, Al-A'la, dalam surat An-Naba dan sebagainya disebut. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka ahli surga, di samping kenikmatan materi juga kenikmatan telinga. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Itu surat An-Naba. Mereka di surga itu tidak mendengar
laguan, ucapan-ucapan yang lahu, ucapan-ucapan yang sia-sia, wala kitabah, dan omongan-omongan dusta begitu. Yang ada adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang menyejukkan dan indah, terasa nikmat oleh telinga. Jadi karena telinga ini punya fungsi yang sangat luar biasa di dunia, maka di akhirat pun telinga diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan itu para jemaah. Nah di ayat ke-25-nya Allah berfirman, yus'auna min rahiqin makhtum. Mereka ahli surga itu diberi minum dari khamr yang murni. Rahiqin makhtum, sumber yang murni. Khamr yang murni, bukan khamr yang bisa mabuk ya. Yang makhtum para jemaah, tempatnya masih ditutup, masih disegel. Itu minuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala lain kepada ahli surga para jemaah. Rahiq itu para jemaah adalah salah satu jenis khamr ya. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf gitu. Nah kalau di dunia jenis khamrnya kan banyak ya, banyak banget minuman keras itu para jemaah, yang kalau diminum itu bisa mabuk para jemaah ya. Nah mereka yang di dunia suka minum khamr, suka mabuk para jemaah, maka di akhirat mereka tidak akan minum khamr. Dan kita orang-orang muslim yang di dunia tidak pernah minum khamr karena kita tahu itu adalah hukumnya haram, dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya para jemaah. Maka di akhirat nanti kita akan minum khamr, itu rahiqin mahkum tadi para jemaah ya. Dalam hadis Al-Bukhari Muslim Rasul bersabda, man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang minum khamr di dunia, kerjaannya minum khamr, kebiasaannya minum khamr gitu, tsumma lam yatub minha, kemudian dia tidak pernah bertobat dari kebiasaan minum khamrnya itu, kurimaha fil akhirah, maka diharamkan bagi dia khamr itu di hari kiamat nanti. Enggak bakalan dia minum khamr para jemaah, enggak bisa menikmati khamr yang diminum tidak mabuk begitu para jemaah ya. Kan kalau khamr di dunia itu baunya aja sudah apa namanya nggak enak gitu. Saya kan pernah cerita di sini sekitar 2-3 tahun lah ya, 3 tahunan saya pernah menyampaikan kajian rutin 1 pekan sekali setiap hari Kamis. Saya masih ingat itu di apa namanya ke pabrik bir tuh yang di Bekasi Kalimalang sana ya para jemaah ya kan, Bekasi sana. Tapi ngaji-ngaji mereka tetap aja kagak mau keluar gitu dan balik gitu ya kan. Jadi akhirnya iya, pertamanya diundang saya ke sana untuk menjelaskan apa hukumnya bekerja di pabrik bir yang haram itu. Ya saya jelaskan apa adanya, terus minta pengajian gitu. Tapi ngaji yang ngaji makin betah saja, kerja di situ tetap betah gitu. Kayak ini ya sudah saya tinggalkan para jemaahnya. Nah, demikian para jemaah. Jadi siapa yang suka minum khamr di dunia sampai mati tidak bertobat kepada Allah Ta'ala, tidak meninggalkan perbuatannya itu, di akhirat tidak akan meminumnya. Ya. Kalau bertobat ya kan Rasul bersabda, "At-ta'ibu dzambi kama la dzambala." Orang yang bertobat dari sebuah dosa maka seperti tidak berbuat dosa. Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya dan dia masuk surga kan gitu ya. Sebagaimana kita lihat juga dalam hadis yang lain juga dengan Imam Al-Bukhari dan Muslim berjemaah, ada pakaian yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Iya, kita tidak boleh memakai sutra gitu, termasuk cincin emas, gelang emas, kalung emas gitu kan, anting emas kan sekarang laki-laki juga begitu ya, cincin emas, gelang emas, kalung emas, anting emas gitu. Nah tentang sutra Rasul bersabda begini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la talbasul harir, sabda Rasul, janganlah kalian memakai sutra begitu. Fa innahu man labisu fid dunya lam yasbalhu fil akhirah, karena siapa saja yang memakai
sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di hari kiamat nanti. Jadi surga itu sutra itu pakaian ahli surga. Dan orang yang di dunianya biasa pakai sutra, dan sama dengan hadis tadi, sekira tidak bertobat sebelum dia mati, maka di akhirat tidak akan memakai sutra. Demikian para jemaah gitu. Masih dalam hadis Al-Bukhari Muslim para jemaah, dari sahabat Hudzaifah dan dari Anas, ya kan, Rasul bersabda, la talbasul hariro wala dibaja wala tasrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Begitu. Artinya janganlah kalian memakai pakaian dari sutra, ya. Dan dibaj itu sejenis sutra gitu para jemaah, ya kan. Wala tasrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah, jangan kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Gitu. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan pula makan dengan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, termasuk sendoknya. Jadi alat makan, gelas, cangkir, piring, sendok yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan bagi kita kaum muslimin. Haram gitu. Fa inna lahum di dunia sadosol, bagi mereka perabotan makan seperti itu iya di dunia hari ini, walana fil akhirah, bagi kita nanti di akhirat. Kita nanti di akhirat, alat makan kita, tempat makan kita ya dari emas yang sangat luar biasa itu. Tapi kalau misalnya ada gelas ini pecah gitu para jemaah, ditambah dengan emas, itu nggak apa-apa. Atau gelas ini dikasih list gitu, itu tidak apa-apa. Iya, hanya dikasih list saja, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu full utuh, bahwa bijana itu terbuat dari emas. Dalam hadis dikatakan, kita bisa dalam hadis Abdul Maron saja kita lihat, ya, Rasul, tempat minum Rasul itu pecah, kasaro pecah, lalu ditambal dengan emas, begitu, ya. Silakan. Kalau baju sutra kan ada yang campuran tuh, tidak murni sutra, itu gimana? Iya, nah ini walad dibaj di hadis ini. Jadi walad talbisul harir walad dibaj, yang memakai sutra dan sejenis sutra, gitu kan. Jadi walaupun tidak 100% sutra, ya kan, tapi itu ada unsur sutranya gitu. Sama dengan emas, barangkali kan ada yang 24 karat, ya kan, ada yang 20 karat, ada yang 18 karat, tapi emas juga kan disebutnya. Iya, disebutnya emas juga kan gitu, ya. Jadi tidak diperkenankan. Di kalau batik cukup pakai yang katun atau sejenisnya, ya kan. Tapi bukan bukan sutra atau semi sutra gitu kan. Nah, semi sutra dihindari dan dijauhi gitu, ya. Nggak apa-apa, ya, nggak bakal turun harkat derajat gitu kan, kondangan pakai baju batik dari katun gitu para jemaah, ya. Iya kan, orang sekarang begitu, ya. Kebanggaan itu ada dalam penampilan, termasuk pakaian dan lain sebagainya. Tapi kalau Rasulullah dan Rasul sudah melarang, maka tidak ada cara lain bagi seorang muslim kecuali harus menghindari larangan itu. Nah, khobar di dunia itu di akhirat itu tidak sama dengan khobar di akhirat, teman-teman. Segala apapun yang ada di akhirat tidak sama dengan yang ada di dunia gitu. Jadi kalau di dunia itu minum khobar bisa mabuk. Kalau di akhirat minum khobar sebanyak apapun tidak akan pernah mabuk. Tidak akan sakit perut, tidak akan pening kepala, tidak akan menyiksa kau gitu para jemaah. Nah, khobar di dunia saya bilang tadi, baunya saja sudah tidak enak, bikin pusing gitu kan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan untuk kita di hari kiamat nanti khomer yang nikmat, tidak akan bikin sakit kepala, tidak akan membuat kita pusing, dan tidak akan membuat kita sakit perut, apalagi sampai muntah-muntah dan mabuk gitu. Dalam surat Muhammad
Rahman ayat 15 Allah Ta'ala berfirman pada jemaah, Mathalul jannatil lati mu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha, di dalam surga itu anharun, ada sungai-sungai, min ma'in, yang mengalir air di sungai itu, birasinin, airnya tidak pernah basi, itu kan, tidak pernah basi, airnya tidak pernah keruh, airnya tidak pernah berubah warnanya, rasanya gitu. Wa anharun min labanin, dan ada sungai yang mengalir, sungai itu adalah dari laban, susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak akan pernah berubah rasanya, tidak akan basi, dan tidak akan pernah tidak akan sampai expire kan. Kalau kita kan makanan itu ada expired, jadi sudah tidak akan gitu berjemaah. Wa anharun min khamrin, wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, dan ada sungai yang mengalir khamr. Jadi sungai khamr, jadi ada sungai air, ada sungai susu, dan ada sungai khamr ladzatil lisyaribin, yang ladzat, nikmat bagi orang-orang yang meminumnya, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang tidak paham tentang agama, tidak yakin dengan hari akhirat, apalagi yang tidak percaya dengan akhirat, mereka masa bodoh dengan ini. Sebagai mereka hidup adalah di dunia dan nikmati dunia sepuas-puasnya, akhirat di mana nanti, kan gitu para jemaah ya. Itulah ayat 25 para jemaah. Kemudian ayat 26-nya, khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu, penutupnya tadi misk. Misk itu adalah kasturi para jemaah, wangi sekali. Wa fi dzalika, dan untuk hal yang demikian itu, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah orang-orang berlomba-lomba untuk mencapainya. Jadi para jemaah, untuk mencapai kenikmatan dunia, kenikmatan surga itu, setiap orang harus yatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba untuk hal itu. Bermusabaqah, mubadarah gitu. Jadi bersegera, berlomba untuk mendapatkan kenikmatan di surga gitu. Sebenarnya surga tidak bisa diraih dengan amalan-amalan ala kadarnya, dengan amalan-amalan sekeburu dan sesempatnya, itu mustahil. Kenikmatan yang sempurna hanya dapat diraih dengan kerja maksimal di dunia ini. Kalau kita mengambil contoh di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah contoh kita dalam kesemangat dalam beramal. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang dicapai dan terus merasa kurang, lalu berlomba. Luar biasa. Kita ambil contoh para jemaah. Ada beberapa orang fakir dari kalangan muhajir datang menghadap Rasulullah SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Rasulullah, orang-orang kaya telah mengalahkan kami dalam pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yasumuna kama nasum, mereka pun berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amalihim, dan mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kami, kata mereka, ya Rasulullah, tidak bisa bersedekah, kami tidak punya harta, kami orang miskin. Mereka sedih para jemaah, sedih tidak bisa beramal seperti orang kaya itu bersedekah dengan kekayaannya. Begitulah sikap para sahabat radhiyallahu anhum. Sedih kalau ketinggalan dalam beramal dan ingin mengejar orang lain dalam beramal.
Tapi Rasul kemudian menghibur mereka. Kata beliau, jalan kebaikan menuju surga itu banyak, wasilahnya banyak sekali. Kata Rasul, setiap ucapan takbir adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Jadi tasbih, tahmid, takbir, tahlil adalah sedekah. Kau angkat beban seseorang yang lemah ke atas kendaraannya, itu juga adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar juga, kata Rasul, adalah sedekah. Bahkan kata Rasul, kau salurkan hasad seksualmu kepada istri-istrimu, itu juga adalah sedekah. Istri-istri. Ya. Ya, istri-istri. Selalu ya kan, di surga aja kan, di Quran aja istri-istri, Pak Ajwa nggak pernah zaujun, ya kan, zaujun, istri, ya kan. Ya kalau kita kan cuma punya satu di sini kan, ya kepada istrimu gitu. Ya. Nah untuk yang terakhir ini sahabat tergoda untuk bertanya, ya Rasulullah, apakah jika kami menyalurkan hasrat seksual kepada istri-istri kami mendapatkan pahala? Begitu pertanyaannya. Maka Rasul menjawab dengan pertanyaan lagi. Kata beliau, bagaimana menurut kalian jika seseorang menyalurkan hasrat seksualnya kepada yang bukan tempatnya, kepada bukan istrinya, bukankah dia berdosa? Begitu. Jadi kalau kita lihat ini Pak, ya jika ingin banyak sedekah dan banyak pahala, ya isinya tidak satu gitu. So, kalau istrinya 4 kan gitu misalnya, ya dalam satu pekan kan bisa dihitung berapa kali kan gitu. Itu sedekahnya itu banyak gitu. Jadi dari lapangan itu saja kita sudah mendapatkan pahala yang banyak gitu. Demikian para jemaah. Jadi banyak lapangan ibadah itu sedekah gitu kan. Itu satu contoh di antara sekian banyak contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum sangat gemar dalam beramal gitu. Bahkan ada cerita begini, pada riwayat begini para jemaah, antara sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Satu ketika Umar bin Khattab ingin datang ke masjid di waktu subuh itu paling duluan gitu. Kalau sekarang kan pasti yang paling dulu ke masjid itu merebot ya kan. Dulu belum ada merebot. Kalau Umar datang jauh sebelum subuh, Umar sudah sampai di masjid. Tapi Umar setelah sampai di masjid melihat ada sosok yang dia hafal gitu, ya paham benar. Sosok itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar ya tolak keduluan sama Abu Bakar. Abu Bakar, kata Umar, besokkah aku lebih awal lagi? Besok, subuh besok lebih awal lagi para jemaah. Dan ternyata begitu dia datang ke masjid, sudah ada sosok yang kemarin. Sampai 3 subuh berturut-turut, semakin Umar semakin duluan, ternyata Abu Bakar juga semakin duluan. Begitu sulit, kata Umar bin Khattab, mengejar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika akan terjadi, akan melaksanakan perang Tabuk para jemaah, kan menghadapi kekuatan Romawi dengan pasukan 40.000, Rasul berhasil mengumpulkan pasukan 30.000 untuk mendanai prajurit yang begitu banyak itu. Butuh dana yang banyak, maka ada ayat Al-Quran khusus turun perintah bersedekah untuk perang Tabuk. Semua yang bersedekah, dan ada 2 orang yang tidak sedekah, tidak ikut perang, turun ayat agar Rasul memboikot mereka. Nah saat itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pertama Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah menyumbangkan hartanya nisfu
malihi, separuh hartanya. Dan kata Umar, ya kalau kemarin saya kalah dengan Abu Bakar, mungkin sekarang saya bisa mengejar Abu Bakar. Begitu Umar menyatakan hal itu kepada Rasul dan ia kembalikan badannya ingin pulang, tiba-tiba datanglah Abu Bakar. Umar tidak pulang, ingin tahu apa yang diperbuat oleh Abu Bakar sendiri. Apakah Abu Bakar, ya Rasulullah, kuserahkan seluruh hartaku untuk dana perang tamu. Umar bergumam dalam hatinya, sulit sekali mengejar Abu Bakar dalam kebaikan. Begitulah para jemaah. Ini banyak sekali contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana para sahabat itu berusaha dalam kebaikan untuk mengejar tadi itu surga yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Salah satunya adalah beri minum dengan khamr yang tidak memabukkan. Baik para jemaah, jadi beda khamr dunia dengan khamr akhirat. Kemudian khamr juga rasanya juga beda-beda, segala juga beda-beda di sana para jemaah, ya kan? Jadi beda-beda rasanya. Buah juga sama beda-beda rasanya, kan disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 25 ya kan, wa utubihi mutasyabiha, ya kan, mereka diberi kenikmatan di surga itu yang serupa tapi warnanya rasanya berbeda-beda begitu. Jadi khamr juga bukan satu rasa para jemaah, ya kan, tapi dengan berbagai macam rasa, semuanya lezat. Ya, seperti apa rasanya? Ya nggak tahu lah, ya. Iya. Maka kita usaha saja, mudah-mudahan saya dan para jemaah menjadi ahli surga dan bisa menikmati khamr tersebut. Demikian para jemaah. Jadi begitu yang harus kita lakukan untuk urusan-urusan akhirat. Betul-betul berusaha semaksimal mungkin, tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita perbuat, tidak boleh kita merasa diri kita itu sudah baik, tidak boleh kita merasa diri kita itu sudah takwa. Ya, berulang kali saya sering sebutkan di sini di surat An-Najm ayat ke-9 Allah Ta'ala berfirman, "Fala tusakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa diri kalian sudah suci, sudah bersih. Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang sudah benar-benar bertakwa. Tugas dan kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang baik, menjadi orang sholih, menjadi orang takwa, biar nanti Allah Ta'ala yang menilai kita gitu. Karena Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa, yang paling sholih, dan yang paling lurus, paling benar. Nanti Allah akan putuskan begitu. Ya. Bagaimana dengan kata mastata itu? Baik. Ya, di surat At-Taghabun itu Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sekemampuan kalian. Para jemaah, yang dimaksud mastata'tum itu bukan ala kadarnya. Beda dengan kalau kita bersedekah seikhlasnya, bukan begitu, ya kan? Mastata'tum itu kerahkan seluruh kemampuan kalian untuk bertakwa, menjadi orang baik dan menjadi orang sholih. Itu mastata'tum. Saya masih mampunya begini, bukan. Kerahkan seluruh kemampuan, kerahkan seluruh potensi diri yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi untuk urusan akhirat tidak boleh merasa cukup. Berbeda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia kita memang dituntut oleh Rasul kepada kita harus memiliki sifat qanaah, ridho dan lapang dada, menerima segala pemberian Allah kepada kita. Rasul bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa ardo bima qasamallahu laka takun addan nas kafir." Hai Abu Hurairah, dan betul untuk bukan hanya untuk Abu Hurairah, untuk kita juga sama.
Hendaklah kamu ridho, kamu rela, kamu puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Niscaya kamu akan jadi manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Jadi gampang kalau ingin jadi orang kaya di dunia. Ridho, menerima segala pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan dalam praktiknya supaya kita bisa bersikap seperti itu, Rasulullah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Wa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah 'alaikum." Lihat olehmu dalam kehidupan dunia ini orang yang lebih rendah keadaannya darimu. Jangan melihat orang yang lebih tinggi darimu, sedangkan melihat orang yang keadaannya lebih rendah darimu, kata Rasul, itu akan lebih mendorong kita untuk mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah lalu puas. Gitu. Yang disebut mengatakan kun qani'an takun asqarun nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu jadi orang yang paling mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara kedunia itu yang mulia adalah qanaah. Merasa bahagia, merasa bangga dengan hasil usaha yang telah dicapai sekarang ini. Dan tidak pernah mengatakan, kok cuman segini, tidak. Gitu. Nah, dalam hal ini para jemaah Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ma kunta daqal min qunu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un." Jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja di dunia. Jadi mirip dengan hadis tadi. Saya kira apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi merupakan saripati dari hadis yang Rasul sabdakan, akan jadi raja di dunia orang yang paling kaya. Dan kaya yang sesungguhnya, Rasul mengatakan, la yuzal ghina bi kasratil mal, yang bukanlah kaya itu orang yang banyak hartanya, walakinnal ghina nafas, kata Rasul. Tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Kaya hati. Demikian para jemaah. Jadi seseorang yang qanaah itu memiliki kekayaan sekecil apapun, maka dia akan bangga dan bahagia, lalu penuh syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Bagaikan raja di dunia, seperti menjadi orang yang al-ghanas, orang yang paling kaya. Diterima dengan ridho, terima dengan lapang dada apa yang Allah berikan kepada kita, gitu. Ya, kuncinya tadi sekali lagi, kuncinya jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang namanya membandingkan itu gak enak, Pak. Dalam hal apa saja membanding-banding itu gak enak. Kedudukan, pekerjaan, hasil dari pekerjaan, istri, anak, rumah, bahkan diri kita, gitu. Nggak enak banding-banding dengan orang lain. Kok saya kurang cakep, orang lain cakep. Kok dia itu putih kulitnya, kok saya. Kan nggak enak para jemaah membanding-banding gitu. Jadi jangan kita arahkan pandangan kita, penglihatan kita, perhatian kita kepada orang-orang yang lebih dari kita. Sebab kalau kita bersikap demikian, kita akan selalu berada dalam kekurangan, kesedihan. Bahkan boleh jadi ujung-ujungnya kita menjadi orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, buruk sangka kepada Allah. Lalu muncullah kata-kata, kenapa dia? Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Nah, itu bahaya para jemaah ya. Jadi dalam masalah dunia kita qanaah, dalam masalah akhirat saling kejar mengejar untuk meraih surga, gitu. Kita baca di dalam surat Al-An'am ayat 132, Allah Ta'ala berfirman,
walikullin darajatun mimma amilu, firman Allah. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Rabb Allah Ta'ala tidak pernah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi nanti di akhirat kan surga itu bertingkat-tingkat, ya kan? Maka walikullin darajatun mimma amilu, setiap orang memiliki derajat sesuai dengan apa yang diperbuatnya gitu. Dan surga itu tingkatannya ke atas, ya kan? Makin tinggi dudukannya ya makin atas gitu. Beda dengan neraka. Kalau tingkatan neraka itu semakin apa namanya bawah ya semakin sakit gitu. Nah demikian para jemaah. Jadi kita yang menentukan sekarang ini bisa pindah kelas kan? ya. Pindah kelas. Bisa pindah kelas nggak? Boleh jadi. Kan ada yang namanya syafaat. Ada yang namanya syafaat. Syafaat itu di hari kiamat nanti yang Rasul berikan kepada kita, satu bisa berupa pengampunan dosa, kedua bisa berupa peningkatan derajat di surga. Itu bisa. Ya, yang penting masuk surga, tidak ke neraka, begitu yang penting. Iya. Dan kenikmatannya luar biasa. Dalam hadis Muslim dikatakan para jemaah, kenikmatan surga yang paling bawah itu, ya pernah saya sampaikan di sini, kenikmatan surga yang paling bawah itu setara dengan 10 kali lipat dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang dicapai oleh para raja mewah di dunia ini. Itu yang paling bawah. Dan itu untuk penghuni surga yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Allah tanya kepada mereka, apakah kamu ridho dengan surga itu dan kenikmatan seperti itu? Tentu saja dia ridho, walaupun surganya tingkat paling bawah, tapi kenikmatannya 10 kali lipat dari kenikmatan para raja mewah di muka bumi ini. Kan luar biasa gitu. Nah tapi itu jangan jadi target kita, tentu saja ya kan, bahaya para jemaah. Ya. Target kita adalah langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka. Caranya bagaimana? Caranya saat amal kita nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat timbangan amal kebaikan kita harus di bawah dan amal buruk kita harus di atas. Kan begitu. Sesuai dengan ayat dalam surat Al-Qur'an, "Fama amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Jadi orang yang timbangan amalnya lebih baik, timbangan kebaikannya lebih berat, langsung ke surga. Dan timbangan amal jahatnya lebih berat, ya mampir ke neraka. Makanya apa namanya muhasabah, introspeksi diri itu penting kita lakukan. Kita kalkulasi nih, apakah sudah cukup atau belum amal kita untuk ke surga. Demikian para jemaah. Dan orang yang di surga tidak akan pernah merasakan kesedihan, barang sedikit pun. Orang yang di surga juga tidak akan pernah merasa benci kepada yang lainnya, tidak ada lagi dendam, tidak. Sebab di kontrol itu adalah tempat jembatan antara surga dan neraka. Di situ ada kisos, ada 2 peristiwa. Satu kisos, yang keduanya adalah Allah berfirman, wa nazahna ma fi sudurina ghillin, kami hapuskan, kami bersihkan, kami kikis, kata Allah, segala dendam kesumat, kebencian yang ada dalam hati mereka, barulah mereka dimasukkan ke dalam surga. Jadi begitu di surga itu tidak ada lagi yang namanya kebencian, rasa kesal, rasa dendam, apalagi tidak ada lagi di sana. Tidak ada lagi. Sebab kalau
kalau di sana masih ada benci, masih ada marah, itu tidak enak ya kan. Namanya benci, namanya marah itu tidak enak, apalagi dendam, sama sekali tidak enak. Maka sebagaimana saya katakan bahwa di sana itu kita punya bidadari, istri dan bidadari yang lainnya, mereka tidak akan cemburu, karena di akhirat itu lagi rasa cemburu. Ya. Iya, tidak ada lagi Pak. Belum masuk Isa kan? Udah. Betul Pak. Baiklah, masih belum selesai para jemaah. 27, 28 29, 30 padahal sudah dipotong Ramadan ya. Belum ya, masih ada seperti lagi lagi. Mudah-mudahan kita selesai satu kali lagi sebelum Ramadan nanti berjumpa. Ya, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.